Ormas Grib Jaya datang ke masjid marah-marah karena tak diberi daging kurban. Mereka ancam panitia, acak-acak pembagian, bahkan nyaris ricuh. Jika tidak ada jatah daging kurban untuk Gerib, saya bubarkan acara kalian. Bahkan kegiatan keagamaan ini bisa saya larang seumur hidup di desa ini. Jangan macam-macam dengan kami. Awas kalian. Tapi semua berubah ketika satu kejadian mengubah hati sang ketua ormas. Hari itu, udara desa Sumber Mekar terasa berbeda. Warga berkumpul di sekitar Masjid Nurul Ikhlas menyambut Hari Raya Idul Adha dengan penuh sukacita. Aroma daging kurban yang sedang dipersiapkan memenuhi udara. Anak-anak bermain riang, sementara orang dewasa sibuk membantu persiapan pembagian daging. Di tengah keramaian, Ustadz Agus, tokoh agama sekaligus panitia kurban, memimpin jalannya pembagian dengan tertib. Ia dengan sabar mengumumkan bahwa daging akan dibagikan kepada warga yang sudah terdata. Mereka yang kurang mampu, janda tua, dan keluarga yang memang berhak menerima. Warga menerima pembagian dengan rasa syukur. Suasana damai dan penuh kehangatan terasa. Semua saling tersenyum dan mengucapkan terima kasih, merasa diberkati di hari yang suci ini. Namun, di ujung jalan, sebuah rombongan mulai mendekat. Dengan pakaian ormas yang mencolok dan motor berknalpot bising, Narimo bersama anggota Grib Jaya memasuki area masjid dengan sikap arogan. Mereka tidak turun dengan santun, melainkan langsung bersuara keras, mengganggu ketenangan warga. Narimo melangkah ke depan, tatapannya penuh kemarahan. Suara bising motor dan teriakan mereka mulai mengusik keharmonisan yang selama ini dirajut. Narimo, ketua Grib Jaya Desa Sumber Mekar, melangkah dengan dada membusung. Di belakangnya, para anggota Grib berdiri garang. Sorot mata warga mulai berubah dari riang menjadi cemas. Tanpa basa-basi, Narimo langsung menunjuk ke arah panitia kurban. "Mana jatah buat kita?" teriaknya lantang. "Ormas besar kayak Grib Jaya kok nggak dikasih bagian? Kalian anggap kita apa?" Beberapa anggota Grib mendekat ke meja distribusi. Wajah mereka keras dan penuh emosi. Warga yang tengah antre membagikan kupon langsung mundur, takut terjadi keributan. Seorang ibu tua bahkan menggenggam erat anaknya, khawatir suasana berubah jadi kaos. Ustadz Agus, yang berdiri di dekat tumpukan kantong daging kurban, tetap tenang. Ia tahu situasi ini sensitif, tapi ia juga tahu prinsip yang sedang dijaga. "Mohon maaf, Mas Narimo," ucapnya lembut. "Daging kurban ini kami bagikan berdasarkan data, hanya untuk warga kurang mampu dan yang memang berhak, bukan untuk organisasi." Narimo melotot. "Wah, Ustadz mulai ngelawan ya? Nggak kenal jasa kita? Kalau bukan karena ormas, keamanan desa ini bisa rusak. Tahu nggak? Lu pikir siapa yang jaga keamanan malam takbiran?" Ustadz Agus tetap berdiri, meski tekanan makin besar. Para panitia kurban menunduk, bingung harus berbuat apa. Narimo makin panas. Ia melangkah mendekat dan membanting satu plastik kantong daging kurban hingga isinya tumpah. "Kalau kita nggak dihormati, jangan salahin kalau acara ini gua bubarin." Situasi makin tegang. Warga mulai menjauh. Ketegangan ini mulai berubah jadi intimidasi terbuka. Meja distribusi kini berantakan. Kantong-kantong daging kurban berserakan di tanah. Beberapa sobek, darah menetes di antara sandal warga yang tercecer. Ustadz Agus tetap berdiri di tengah kekacauan itu, meski matanya mulai berkaca-kaca. Narimo tak berhenti. Ia menunjuk satu persatu panitia kurban dengan gaya sok kuasa. "Kalian ini siapa? Berani-beraninya nyuekin ormas? Nih lihat, ya, gua kasih pelajaran." Dua anggota Grib mendorong meja panitia. Salah satu remaja masjid terjatuh dan seorang ibu berteriak histeris. Anak-anak yang ikut antre bersama orang tuanya mulai menangis ketakutan. Warga mulai bubar. Mereka takut keributan ini akan makin meluas. Suasana khusyuk dan sakral yang tadinya menyelimuti halaman Masjid Nurul Ikhlas mendadak berubah menjadi mencekam. Seolah-olah kurban hari itu berubah makna jadi pertunjukan kekuasaan.
Karena merasa terancam, salah satu warga pergi ke belakang masjid, mengeluarkan ponsel dan menghubungi kepolisian sektor setempat. Sementara itu, Narimo kembali mengomel. Jika tidak ada jatah daging kurban untuk Gerib, saya bubarkan acara kalian. Bahkan kegiatan keagamaan ini bisa saya larang seumur hidup di desa ini. Jangan macam-macam dengan kami. Awas kalian! Pekikan terakhirnya membuat semua orang diam. Bahkan Ustadz Agus tak menyangka Narimo bisa sebegitu beringas. Tak ada lagi wibawa. Yang tersisa hanya amarah dan ego. Di tengah suasana tegang itu, suara sirine mulai terdengar dari kejauhan. Suara itu pelan, tapi menggetarkan. Harapan muncul di mata para panitia. Narimo melirik tajam ke arah jalan. Siapa yang manggil polisi? Sirin itu makin dekat. 2 mobil patroli polisi masuk ke halaman masjid. Ban mobil menggesek kerikil dengan suara tajam. Warga yang sempat mundur kini berdiri mengintip dari kejauhan. Beberapa anak kembali memeluk orang tuanya, berharap suasana segera mereda. Dari dalam mobil, seorang perwira turun, Kapolsek Sumber Mekar, AKP Doni. Wajahnya tenang namun tegas, mengenakan seragam lengkap. Di belakangnya, beberapa anggota bersenjata lengkap bergerak cepat mengamankan situasi. Ustadz Agus langsung menghampiri Kapolsek, menyalami dengan hormat dan menjelaskan situasi secara ringkas. Pak Kapolsek, kami sedang membagikan daging kurban, tapi Ormas Grib Jaya datang dan memaksa meminta jatah. Ketika kami tolak dengan alasan distribusi adil dan data yang sudah disusun, mereka mengamuk. Kapolsek mengangguk. Saya paham Pak Ustadz, tenang, kami akan tangani. Narimo berjalan mendekat dengan gaya menantang. Loh, ini kenapa polisi masuk ke urusan adat kampung? Kami ormas besar, punya peran di sini. Masa nggak dikasih jatah daging? Ini penghinaan buat GRIB. Kapolsek menatap tajam. Pak Narimo, ini bukan soal ormas. Ini soal ibadah, soal amanah. Dan kalau Anda memaksakan kehendak dengan intimidasi, merusak ketertiban, bahkan mengancam panitia dan warga, maka itu masuk ranah pidana. Wajah Narimo sedikit berubah, tapi ia belum mau kalah. Polisi juga harus paham, kami ini punya andil jaga kampung. Kalau nggak ada kita, bisa kaos. Harusnya dihargai, bukan diusir. AKP Doni melangkah mendekat, suara tegas, namun tetap menjaga wibawa. Hormati ibadah, Pak Narimo. Ini bukan pasar atau arena adu kuasa. Ini hari raya kurban. Jika Anda terus membuat kekacauan, kami punya dasar kuat membawa Anda ke kantor. Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa tampak lega. Tapi Narimo, meski masih emosi, memilih mundur pelan. Ia melihat sekeliling, menyadari bahwa semua mata kini menatapnya. Bukan dengan rasa hormat, tapi dengan kecewa dan takut. Tangan Narimo mengepal. Oke, kita cabut dulu, katanya ke anak buahnya. Mereka berbalik arah, menaiki motor, dan meninggalkan halaman masjid dengan raungan knalpot bising. Tapi, di balik sorot matanya yang keras, Narimo menyimpan kegelisahan. Dan disinilah titik balik itu mulai tumbuh. Mereka melaju menuju base camp Ormas, berniat menyusun strategi, kata Narimo, untuk menghukum panitia kurban yang menurutnya telah mempermalukannya di depan umum. Namun, saat mereka melewati